Shalom, selamat petang dan selamat malam Bapak Ibu anggota PKLU GPIB Jemaat ATK Ambarawa. Apa kabarnya? Setelah melewati satu hari di tengah kesibukan aktivitas pada hari ini, mulai dari pagi hingga petang hari, dan juga di tengah keterbatasan, baik itu keterbatasan ruang dan waktu akibat pandemi yang ada. Sudahkah Bapak Ibu mencoba untuk menguruskan pribadi Bapak Ibu sekalian? Atau sejauh mana Bapak Ibu berhasil untuk menguduskan pribadi serta menguduskan kehidupan Bapak Ibu? Ketika kita membahas mengenai kekudusan, tentu ini merupakan salah satu hal yang sangat susah untuk diwujud nyatakan. Di tengah keterbatasan kita sebagai manusia yang berdosa, terkadang terkesan sulit untuk kita memberi hidup secara kudus dan penuh kepada Allah. Namun demikian, kekudusan merupakan syarat yang penting, syarat yang utama untuk kita boleh berjumpa dengan Allah. Hal ini sesuai dengan perenungan firman Tuhan kita pada malam ini, yang diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 14 hingga 15. Judul renungan kita pada saat ini ialah Berilah dirimu dikuduskan. Berdasarkan apa yang telah tertulis pada ayat yang ke-14 dan 15, ketika Musa menyuruh bangsa Israel untuk menguduskan diri dan tidak berbuat zina. Tentu ini menjadi hal nyata bahwasannya Musa ingin menjelaskan mengenai perjumpaan dengan Tuhan bukanlah suatu hal yang dapat disepelekan dan juga bukan merupakan suatu hal yang main-main. Kita bisa belajar bahwasannya perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sakral, adalah momen yang benar-benar berharga. Maka itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Dalam konteks kehidupan pada masa itu, bersetubuh dipercaya dapat membuat orang najis secara ritual. Tentu melalui hal ini kita dapat mengetahui bahwasannya pengudusan diri menjadi perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan kita bahwa Ia hanya dapat dihampiri dengan melakukan apa yang Tuhan sendiri tetapkan untuk dilakukan. Sebagai manusia, kita tidak bisa menjadi pribadi yang tamak. Sebagai manusia, kita tidak bisa menjadi pribadi yang sok jagoan. Di tengah apa yang kita miliki saat ini, baik itu harta yang melimpah, baik itu kedudukan, serta jabatan yang menjanjikan, itu bukan pertanda bahwasannya kita dapat mengatur apa yang telah Tuhan tetapkan. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan sesuka hati kita dengan apa yang telah ditetapkan Tuhan, hanya untuk kepentingan pribadi kita, hanya untuk kesenangan pribadi kita, hanya untuk hal-hal duniawi yang kita perlukan. Sebagai manusia, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan dengan berbagai ketentuan yang kita buat, yang kita ciptakan dengan sendirinya. Sebab aturan serta ketetapan yang ada telah ditetapkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Semakin kita bersikeras untuk melakukan apa yang menjadi kehendak pribadi kita, pada saat itulah
kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai kegagalan yang ada. Melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita mengerti bahwasannya Tuhan Yesus Kristus ialah perantara agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang memiliki usia yang sudah lanjut, tentu ayat ini dapat menjadi refleksi iman bagi Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kita belajar dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini bahwasannya sebelum kita memberi diri untuk menguduskan hidup kita ke hadapan Tuhan, tentunya kita perlu terlebih dahulu memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebelum kita menguduskan diri kepada Tuhan, sebelum kita menguduskan diri di hadapan Tuhan, terlebih dahulu berilah hati, berilah diri kita sepenuhnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan yang setia selalu siap sedia untuk menunggu kita menguduskan diri di hadapannya. Sesuai dengan senandung lagu Gita Bakti 217 dengan lirik, walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku berbahagia ceria penuh. Dilanjutkan dengan lirik, sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Sebagai harta kesayangan Allah, marilah memberi kesempatan kepada Yesus untuk membersihkan serta menyucikan kita saat ini. Dengan demikian, kita mampu untuk mengatasi setiap kelemahan. Kita mampu untuk mengatasi setiap kegagalan, setiap kesesakan, serta ketidakmampuan kita dalam menguduskan diri dengan usaha keras sendiri. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat memberi diri untuk dikuduskan. Dan selamat memberikan ruang agar Yesus boleh hadir dalam diri Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.